Polisi ringkus komplotan penipu yang kerap beraksi via telepon. Ya, salah satu modus para pelaku adalah mengubah berbagai karakter suara untuk menipu korban. Polisi terus melakukan pengembangan dan penyidikan kasus penipuan online yang untuk menipu dengan modus penjualan masker melalui media sosial kepada para korban pelaku. Mengungkap kasus penipuan online berkedok jaminan memenangkan lelang dari Kementerian Keuangan. Mabes Polri menangkap 6 anggota sindikat penipuan online jaringan internasional. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada saat ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Perkenalkan, nama saya Saratila Tana. Saya mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri Kendari. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman kelompok saya yang beranggotakan Erika Wulandari, Dila Anastasia, Muhammad Fuad Hasan, dan Lawade Marik Rahman akan memaparkan materi mengenai penipuan dalam perdagangan via online dengan menggunakan metode IRAK. IRAK adalah metode untuk analisis hukum. IRAK merupakan akronim dari Isu, Rules, Analysis, dan Conclusion. Video ini sengaja kami buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah hukum dagang yang diberikan oleh Ibu Fatihani Baso MH. Baik, mari kita dengar atau simak penjelasan berikut ini. Baiklah, saya akan menjelaskan pada bagian isu. Penipuan perdagangan online marak terjadi di masyarakat dan sangat meresahkan. Perdagangan online sangat mudah bagi pembeli yang malas untuk berbelanja ke tempatnya secara langsung, sehingga banyak masyarakat yang lebih atau sering berbelanja via online karena kemudahan tersebut. Namun, di sisi lain, banyak oknum tidak bertanggung jawab yang sengaja mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan melakukan penipuan. Penipuan tersebut biasa terjadi di media sosial melalui via Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lapak-lapak perdagangan lainnya. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang rules atau hukum yang mengatur tentang penipuan dalam perdagangan via online. Undang-undang yang mengatur tentang penipuan via online tersebut terdapat pada pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan rumusan sebagai berikut. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana paling lama 4 tahun. Walaupun Undang-Undang ITE dan perubahannya tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE yang menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terhadap pelanggaran pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE ini diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yakni setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, dari rumusan-rumusan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE dan pasal 378 KUHP tersebut dapat kita ketahui bahwa keduanya mengatur hal yang berbeda. Pasal 378 KUHP mengatur penipuan. Penjelasan mengenai unsur-unsur dalam pasal 378 KUHP, silakan simak artikel pada pasal untuk menjerat pelaku penipuan SMS berhadiah. Sementara pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE
mengatur mengenai berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Penjelasan mengenai unsur-unsur dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Selanjutnya, analisis. Contoh yang biasa terjadi. Pelaku biasanya dalam melakukan penipuan tersebut yaitu dengan cara memposting dagangannya dengan harga yang lebih murah sehingga menarik perhatian para pembeli. Lalu ketika telah terjadi kesepakatan antara pelaku dan pembeli, maka pada saat itu juga pelaku menyuruh si pembeli untuk melakukan proses transfer uang terlebih dahulu sebelum barang dikirim. Dan setelah proses transfer berhasil, biasanya ada dua cara pelaku dalam melakukan penipuan tersebut, yaitu yang pertama, pelaku sama sekali tidak mengirimkan barang yang telah dipesan, dan biasanya setelah itu pelaku tidak bisa dihubungi dan menghilangkan jejaknya setelah melakukan penipuan tersebut. Yang kedua, pelaku mengirimkan barang yang telah dipesan si pembeli, akan tetapi barang yang dipesan tidak ada atau tidak sesuai dengan barang yang diminati. Contohnya, ketika kita membeli sebuah barang elektronik, misalnya sebuah handphone, yang dikirim pelaku hanyalah sebuah kotak kosong yang berisi kertas atau kantong agar kotaknya terlihat berisi. Dan yang kedua, biasanya pelaku mengirim kotak dengan berisi remote saja, sehingga hal itu sangat bertolak belakang dengan apa yang dipesan oleh si pembeli. Menjelaskan beberapa hal-hal yang penting harus diperhatikan ketika Anda membeli satu barang di toko online. Nah, yang pertama yang harus diperhatikan yaitu kita lihat si penjual dari toko. Adakah testimoni-testimoni yang ada pada toko dan adanya followers itu yang harus kita perhatikan dalam sebelum kita membeli suatu barang di toko tersebut. Yang kedua, poin kedua itu membandingkan satu toko dengan toko lain, karena jangan sampai kita ragu dalam toko ini, kita bisa mencari toko-toko lain yang lebih aman dan terpercaya. Yang ketiga, hati-hati dengan data pribadi, seperti saat kita mentransfer uang kepada mereka dengan kartu kredit. Jangan sampai kita sudah mentransfer tetapi mereka tidak mengirimkan barang ke kita. Itu yang harus diperhatikan. Yang keempat itu ada cek aturan tentang garansi dan pertukaran barang. Dan ceklah pada setiap toko online. Biasanya pada toko resmi ada tertulis 100% uang kembali, dan adanya tidak sesuai barang bisa ditukar kembali. Dan cobalah dan saya akan memberikan satu tips kepada teman-teman sekalian. Sebelum kalian bertransaksi, kalian bisa mencoba tips Anda harus melihat website yang ada yang telah tertulis di toko online tersebut, dan kalian membuka Google dan tulislah di pencarian Google. Ketika ada nama toko atau website toko yang ada yang keluar di Google tersebut, maka itu tokonya aman atau terpercaya. Kalian bisa cek sendiri. Dan itulah beberapa yang harus kalian perhatikan sebelum melakukan transaksi-transaksi di pembelian barang di toko online atau di Instagram, di sosial media. Jadi saran saya kepada teman-teman sekalian atau yang menonton video ini, kalian harus berhati-hati dalam membeli suatu barang. Jangan sampai kita tertipu dari adanya toko-toko online yang terlihat terpercaya dan aman, tetapi bisa menipu kita sendiri dalam membeli suatu barang. Saran saya, mungkin teman-teman yang dahulu pernah mendapatkan atau pernah tertipu dalam pembelian online di toko online di Instagram,
saya beri saran, jadikanlah pembelajaran yang dahulu dan kemudian tidak akan terulang kembali. Sekian. Itulah tadi beberapa penjelasan materi dari kelompok kami terkait penipuan dalam perdagangan via online. Saran dari kelompok kami, ada kalanya kita sebagai konsumen ketika hendak membeli suatu barang, maka harus lebih berhati-hati lagi dalam memilih toko atau penjual yang dituju. Dan apabila kita telah menjadi salah satu dari korban penipuan tersebut, maka jadikan itu sebagai pelajaran agar kedepannya lebih berhati-hati lagi ketika akan melakukan proses perniagaan tersebut. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesakit COVID-19 meningkat. Amalkan penjarakan sosial, patuhi perintah kawalan pergerakan, duduk di rumah. Lama lagi lah kena duduk di rumah. Kalau keluar juga, askar dengan polis akan tangkap. Tapi kenapa tak boleh keluar? Kita kan sihat. Sebab kita sihat lah kena duduk rumah. Kalau kita jalan-jalan di luar sana, dah berkumpul dengan orang ramai, kita pun mungkin dijangkiti. Lepas tu, kita pula jadi pembawa virus dan sebarkan ke orang lain. Nah, Tanda. Kawan-kawan, patuh arahan kerajaan, duduk di rumah. Jangan keluar. Sama-sama kita perangi dan putuskan rangkaian jangkitan COVID-19. Betul. Kita teguh, kita menang.